Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, jadi kami ini dari TBI 5 semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan karakteristik kepemimpinan Islam, kemudian nanti juga ada kepemimpinan perempuan, dan terus kami juga akan menjelaskan tentang struktur organisasi di sekolah. Nah, di kelompok kami sendiri ini kami ada beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Widya Khairinda Storos, kemudian ada teman saya yang pertama Aulia Patin Pakpahan, kemudian ada teman saya yang kedua yaitu Nur Halimah Lubis, selanjutnya ada teman saya Nabila Fauzan Nasution, dan yang terakhir yaitu teman saya ada Alia Julida Sari Subuh. Nah, teman kita yang pertama itu nanti yang akan menjelaskan tentang karakteristik kepemimpinan di dalam Islam. Nah, teman kita yang pertama yaitu Nur Halimah Lubis, betul kan? Nah, kepada teman kita, kepada teman kita dipersilakan. Oke, makasih Saudari Widya atas kesempatannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam. Jadi sebelum itu udah pasti kan kita tahu kalau misalnya kepemimpinan itu adalah proses di mana seseorang memimpin suatu kelompok atau mempengaruhi suatu kelompok untuk melakukan aktivitas yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam kepemimpinan ini dibutuhkan karakteristik ataupun sifat yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin dalam satu kelompok. Nah, sebelum itu ciri-ciri kepemimpinan itu pertama, seorang pemimpin itu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Jadi misalnya nih presiden di era tahun 2022 yang dimana sekarang itu zamannya teknologi. Jadi setiap pemimpin itu harus mempunyai kemampuan dalam dunia teknologi agar kenapa? Supaya pemimpin itu dapat mengatur ataupun juga mengelola bagaimana negara itu berlangsung gitu sesuai dengan zaman. Nah, selanjutnya itu setiap pemimpin itu harus memahami konsep permasalahan yang sedang dihadapi sehingga mempermudah suatu kelompok untuk menyelesaikan ataupun mencari solusi dalam suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Kita ke mengenai 4 karakteristik dalam kepemimpinan pendidikan Islam ataupun secara Islam. Yang pertama itu adalah karakter siddiq, dan di mana siddiq di sini artinya itu adalah jujur. Nah, jadi kata siddiq ini adalah penekanan yang mana seseorang ini berlaku jujur. Jadi dapat kita aplikasikan kepada seorang pemimpin. Seorang pemimpin ini harus sifatnya itu harus jujur atas jabatannya, jujur atas dirinya sendiri, ataupun jujur atas apapun yang sedang dihadapi. Nah, jadi kejujuran ini menggambarkan keterbukaan terhadap berbagai hal tanpa ada yang disembunyikan oleh seseorang tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat pastinya membutuhkan pemimpin yang dimana sifat kepemimpinannya itu transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Benar bukan? Iya, betul sih. Nah, oleh karena itu setiap pemimpin itu harus memiliki sifat siddiq yang dimana artinya jujur. Oke. Jadi bentuk-bentuk siddiq ini itu seperti yang saya katakan sebelumnya, itu ada benar atas perkataannya, kemudian jujur atas perbuatannya, pergaulannya, kemudian juga benar ataupun jujur atas janji-janji yang telah dia sampaikan yang sebelumnya. Mungkin di saat sebelum dia terpilih menjadi seorang pemimpin, mungkin dia menjanjikan sesuatu yang banyak kepada masyarakat. Oleh karena itu dia harus menepati janji-janji yang telah dia sampaikan nih ke masyarakat banyak gitu. Next, karakter amanah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpinan. Amanah ini yang dimaksud adalah yang dapat dipercaya. Jadi
segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, ataupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada seseorang untuk dikembangkan. Nah, jadi setiap pemimpin itu harus amanah dalam menjalankan jabatan yang ia kelola ataupun yang ia terima. Jadi bentuk-bentuk dari amanah ini itu bisa contohnya adalah memelihara titipan dan mengembalikan sesuatu seperti semula. Kemudian juga menjaga rahasia. Selanjutnya itu tidak menyalahgunakan jabatan. Mungkin beberapa saat ini kita mungkin banyak menjumpai pejabat-pejabat ataupun pemimpin-pemimpin yang di atas di sana itu yang menyalahgunakan kepemimpinannya atau jabatannya, ya kan. Jadi seharusnya seorang pemimpin itu tidak harus seperti itu dan harus memiliki sifat amanah. Kemudian seorang kepemimpinan itu ataupun pemimpin itu harus menunaikan kewajiban yang telah ia dapatkan ataupun yang telah dia tanggung sebelumnya. Selanjutnya itu memelihara semua nikmat yang telah diberikan kepadanya, baik itu dari tanggung jawab ataupun hak dari para masyarakat dan juga jabatan yang telah dia berikan. Oke, mungkin itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan nih kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada saudari kita Widya Khairindah Sitorus. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nur Halimah atas penjelasannya. Wow, ternyata sangat-sangat banyak ya yang harus ditanggung oleh pemimpin itu sendiri. Nah, selanjutnya itu pastinya akan ke teman kita yang kedua. Nah, teman kita itu yang kedua akan melanjutkan pembahasan dari teman yang pertama tadi, Nur Halimah Lubis. Nah, teman kita yang kedua itu yaitu Nabila Faujah. Nah, gimana? Sekarang ke Nabila Faujah. Boleh dilanjutkan? Baik, terima kasih Tia. Ya, jadi di sini saya juga mau berbagi nih pengetahuan dari yang saya pahami tentang karakter tablik dan karakter patronah. Nah, jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang karakter tablik. Nah, seperti kita ketahui bahwa aksi tablik itu berarti menyampaikan atau penyampaian. Nah, jadi secara istilah tablik itu adalah kegiatan yang menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada umat Muslim. Untuk apa? Untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi ya tablik Jadi tablik itu bukan hanya diartikan pandai atau ahli gitu dalam menyampaikan kebenaran ketuhanan atau kebenaran kenabian kepada orang lain, akan tetapi lebih terfokus gitu kepada dirinya sendiri dan lingkungan dekatnya. Jadi banyak orang yang pandai tablik untuk orang lain, tetapi ya dia tidak pandai juga gitu bertablik kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian karakter tablik ini tercermin dari perilaku Rasulullah karena beliau memiliki beberapa indikator. Yang pertama yaitu kemampuan yang bagus dalam menyampaikan informasi, berita, wahyu, perintah, larangan, isi hati atau ide gagasan gitu. Dan kedua yaitu kemampuan menentukan strategi komunikasi yang sesuai dengan sasarannya sehingga terhindar dari fitnah dan kesalahpahaman. Nah, jadi sebelum menyampaikan kepada kalangan jamaah tabligh atau mubalik, nah maka seseorang itu harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang ia sampaikan. Jadi tidak boleh ada ajaran penyimpangan gitu kepada materi yang ia sampaikan kepada orang banyak. Kemudian itu ada kemampuan dalam memilih bahasa. Nah, jadi memilih bahasa itu harus yang jelas dan mudah dipahami oleh seseorang yang menerimanya. Jadi harus jelas bahasa yang digunakan agar para mubalik bisa paham gitu, atau khatibun nasa biqadri uqulihim. Nah, yang kemudian tablik juga merupakan sifat Rasul yang ketiga. Cara dan metodenya itu harus ditiru. Sasaran pertama itu beliau, yaitu keluarganya. Lalu dia berdakwah gitu ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau tuh terlebih dahulu melakukannya gitu. Jadi nggak langsung cap gitu, harus
diikuti. Beliau juga harus melakukannya terlebih dahulu. Itu baik atau tidak? Nah, sifat ini adalah sebuah sifat Rasul yang tidak menyembunyikan informasi yang benar, apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Nah, jadi salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin yaitu adalah keberanian yang menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya itu berat. Seperti pasti teman-teman juga pernah kan dengar istilah Arab itu yang kulil haqqo walau kana murran. Nah, jadi katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun pahit rasanya. Nah, kemudian yaitu tentang karakter Fatona. Nah, sifat Fatona bisa menjadi senjata yang dimiliki umat muslim untuk menuntut ilmu dan menjalani hidup. Orang yang memiliki kecerdasan maka bisa berpikir jernih, mampu melihat tanda kekuasaan Allah dan mempercayainya. Nah, jadi arti Fatona itu adalah cerdas. Rasul merupakan manusia pilihan yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan tersebut dibutuhkan untuk menjalankan tugas dari Allah. Nah, Fatona merupakan sifat Rasul yang keempat. Nah, tadi kan yang ketiga itu tentang tablik. Yang keempat ini yaitu tentang Fatona, yaitu memiliki akal yang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Nah, jadi selain itu, seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, jadi tidak gampang berubah dalam beberapa situasi keadaan, baik itu di masa kejayaan atau di masa yang terpuruk. Nah, sifat pemimpin ini itu adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa sih akar permasalahan yang dihadapi serta tindakan apa yang harus diambil gitu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus memahami sifat pekerjaan atau tugas yang ditanggungnya. Dia tuh harus punya sifat yang bertanggung jawab gitu, serta mampu memberikan keputusan secara tepat dan benar. Nah, jadi berdasarkan teladan sifat Fatona itu, maka kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu agar menjadi cerdas dan bijaksana. Bagaimanapun juga kecerdasan dan kebijaksanaan tidak muncul begitu saja. Kita juga harus belajar, gitu. Ada proses belajarnya. Nah, mungkin ini saja nih yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita, dan saya kembalikan kepada teman saya, Widya Fairinda. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nabila Fauja. Materinya sangat berkenaan ya dengan masa kita sekarang yang mau menuju KKN seperti ini ya, dalam menentukan sebuah kepemimpinan gitu kan. Bahwasanya dari sini juga kita bisa tahu tuh kan ya, kalau memilih sebuah bukan sebuah ya sih, lebih ke seorang. Memilih seorang pemimpin itu ya bukan berdasarkan oh dia mau ini, dia mau itu, dia terlihat, bukan. Kita memilihnya berdasarkan kecerdasan dia, tanggung jawabnya dia, dan yang disampaikannya itu harus sesuai juga dengan apa yang akan kita capai gitu ya kan. Jadi memang di dalam Islam ini juga kita sangat diatur ya dalam penyampaian, jangan ada menyimpang, dan kepemimpinan itu memang penuh dengan ketelitian, yaitu dengan tanggung jawab dan lainnya. Oke, baiklah. Selanjutnya yaitu kita akan beralih mungkin ke materi selanjutnya. Nah, materinya itu tentang kepemimpinan juga ya, tapi ini lebih terarah ke diri kita, yaitu kepemimpinan perempuan. Nah, kepemimpinan perempuan ini akan dijelaskan oleh teman kita yang selanjutnya, yaitu Alia Julida. Nah, kami berikan waktunya kepada Alia. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui kan, bahwa kepemimpinan itu berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menegakkan, mengarahkan, dan kalau perlu yaitu bersifat memaksa atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu dapat membantu untuk tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah kita tetapkan.
Nah, biasanya ini pemimpin itu dominannya oleh kaum laki-laki. Padahal kenyataannya kan wanita juga mempunyai potensi yang tidak kalah dengan pria dalam hal memimpin. Jadi hal ini mengakibatkan timbulnya istilah ketimpangan gender, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang kemudian menempatkan perempuan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Ini membuat kita sebagai perempuan itu merasa seperti dibelakangkan oleh hal tersebut. Jadi posisi perempuan yang dalam Islam derajat kemuliaannya sama dengan laki-laki dibangun berdasarkan logika pemahaman dari Al-Quran yang mengeliminir sikap tidak memanusiakan perempuan dalam kehidupan. Nah, dahulu kala tuh ada itu masa jahiliyah, lahirnya wanita dianggap aib dan tidak jarang bahkan dibunuh hidup-hidup. Tidak demikian dengan kondisi yang sekarang ini. Kalau sekarang hal seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, kalau dilihat dari segi gender dalam kepemimpinan pendidikan, pemimpin merupakan pemegang suatu jabatan tertinggi dalam suatu struktur. Nah, pemimpin di sini diidentikan sebagai seorang laki-laki, dan banyak banget teori yang menjelaskan tentang kepemimpinan tidak hanya menolak peran wanita dalam sekolah, tapi juga mengalami bias gender dan berbentuk asumsi-asumsi yang tidak benar tentang peran gender dalam organisasi. Nah, jadi ini kebanyakan teori ini memfokuskan peran laki-laki pada organisasi. Namun beberapa bukti empiris yang muncul membuktikan bahwa kebanyakan wanita dalam kepemimpinan mampu berperan dengan model kepemimpinan yang berdayakan oleh orang lain dan hanya mampu dalam berkomunikasi dengan staf dan siswa. Nah, di sini ada suatu stereotip gender yang dikaitkan dengan kepemimpinan. Itu disebut dengan dipertegas dengan asumsi yang tidak benar bahwa kepemimpinan adalah sebuah karakteristik laki-laki yang memerlukan kekerasan fisik dan mental serta kemampuan untuk mendekati kesulitan dengan tanpa emosional. Jadi di sini ada beberapa peneliti menemukan bahwa laki-laki dan perempuan melihat pada karakteristik utama manajer yang baik, yaitu dia mempunyai rasa kemampuan pemimpinan, dan yang kedua itu rasa tanggung jawab, ketiga keterampilan di bidang bisnis, dan yang keempat itu kemampuan analitis. Di sini perempuan dipandang oleh laki-laki dan perempuan lain kurang memiliki karakteristik tersebut. Ada sebuah stereotip tentang pekerjaan yang keras dan mungkin juga disebut agresif. Jadi di sini pemimpin yang lebih asyik dengan tugas dan pada relasi atau hubungan. Nah, jadi sebaliknya di sini manajer perempuan dalam pendidikan cenderung diidentifikasi dengan aspek-aspek manajemen yang misalnya di sini kan yang berhubungan dengan kerja, pastoral atau manajemen pembelajaran. Laki-laki dan perempuan dalam pendidikan di negara Afrika, Sri Lanka, Malaysia, dan Hong Kong, Davis dan Gunawardena mengidentifikasi bahwa ada beberapa wilayah yang membedakan laki-laki dan perempuan. Seperti bahwa yang pertama itu seperti laki-laki concern terhadap hal-hal yang berhubungan dengan finansial dan gaji daripada perempuan yang lebih concern terhadap orang-orang dalam sekolah dan beban kerja mereka. Nah, yang kedua itu dalam hal upaya
kompetitif. Sebagai perempuan nih, kita juga concern terhadap kerjasama dan teamwork. Jelas bukan? Yang ketiga itu ada laki-laki yang cenderung mudah puas dengan pekerjaannya, sedangkan perempuan seperti kita ini masih ragu-ragu. Nanti kalau saya buat yang kayak gini, hasilnya gimana gitu. Jadi yang keempat itu ada laki-laki tampak tidak menginginkan status. Walaupun demikian, dapat kita simpulkan tidak berarti bahwa semua laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang bertentangan. Namun ada laki-laki yang cenderung jadi kepemimpinan perempuan itu ada tuh suatu penelitian yang empirik tentang kepala sekolah perempuan dan para manajer senior perempuan lainnya mengidentifikasikan bahwa mereka tuh cenderung berperilaku model manajemen transformasi dan partisipasi, dan mayoritas dari kepala guru perempuan Holland dan Wales dirinya itu memiliki model manajemen kolaboratif. Nah, di sini identifikasi terhadap model manajemen kolaboratif dengan perempuan sebagai pelakunya adalah sesuai dengan temuan-temuan awal bagaimana diuraikan sebelumnya di Amerika juga, di Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada, bahwa manajer perempuan itu bekerja secara kooperatif dan memberdayakan kolega serta memfungsikan teamwork secara efektif. Nah, jadi di sini ada tinjauan ulang dari penelitian yang dilakukan dari Amerika Serikat dengan beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam sumber manajemen, teman-teman. Yang pertama itu perempuan cenderung memiliki lebih banyak melakukan kontak dengan atasan dan bawahan, guru dan murid. Perempuan menghabiskan banyak waktu dengan para anggota komunitas dan dengan koleganya, walaupun mereka bukanlah perempuan. Mereka lebih informal. Jadi di sini perempuan concern terhadap perbedaan individual antar murid gitu. Jadi mereka lebih memandang posisinya sebagai seorang pemimpin pendidikan daripada seorang manajer, dan melihat kerja sesuai pelayanan terhadap komunitas. Dan di sini perempuan itu lebih feminim dan maskulin terkait dengan persoalan laki-laki dan perempuan. Tema gender jika diaplikasikan yaitu peran sosial relatif bisa menjadi bebas nilai. Nah, jadi di sini pemimpin perempuan dalam Islam, kepemimpinan ini adalah sebuah terminologi general yang dapat dinisbatkan kepada banyak hal, dari lingkup yang sangat terbatas dan kecil terus merambah ke ruang yang lebih luas. Nah, jadi di sini berujung kepada kepemimpinan dalam sebuah negara yang lebih luas adalah masalah khilafah. Jadi di sini maksudnya kepemimpinan tiada lain adalah untuk terciptanya keadaan yang sistematis dan teratur demi tercapainya kebaikan dan kemaslahatan. Tanpa adanya kepemimpinan, kita di sini tidak bisa seolah ayam yang kehilangan induknya, berlalu tanpa arah dan tujuan yang jelas. Nah, jadi di sini teman-teman, ruang lingkup kepemimpinan itu dijelaskan sebagaimana itu dijelaskan sangat luas gitu. Dimensi yang paling sederhana dan pasti ada kepemimpinan yang terjadi dalam setiap individu. Jadi di sini hadis dari Rasulullah
sangat masyhur dikatakan bahwa semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pengusaha adalah pemimpin, lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya, perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anak. Jadi di sini dari hadis tersebut juga kita dapat melihat bahwa dan menyimpulkan bahwa lelaki dan perempuan itu bisa dijadikan pemimpin. Jadi di sini juga ada terdapat penjelasan bahwa dalam pandangan Islam kedudukan wanita sama seperti laki-laki umumnya sebagai pemimpin. Yang dimaksud adalah dari Quran, barang siapa yang mengerjakan amalan soleh baik laki-laki maupun perempuan, maka dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kuberi balasan pula kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka jalankan. Nah, di situ terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 97 itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau lebih terperinci lagi, itu akan pandangan yang mungkin wanita jelaskan teman saya, tapi saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, sangat panjang ya penjelasan dari teman kita Alia Julida Sari. Nah, dari situ, dari penjelasannya tersebut kita dapat informasi bahwasanya di dalam Islam saja kedudukan perempuan itu sangat didukung ya, kepemimpinannya dengan laki-laki. Jadi perempuan itu tetap bisa menjadi seorang pemimpin. Bahkan tadi dijelaskan oleh teman kita bahwasanya banyak di zaman sekarang itu pemimpin itu seorang wanita. Contohnya aja seperti kepala sekolah, ada manajer wanita, dan contoh-contoh pemimpin lainnya. Oke. Mungkin pembahasan selanjutnya kita akan membahas juga mengenai kepemimpinan perempuan. Kita akan kupas kembali, namun kita akan melanjutkannya ke teman kita yang berikutnya, yaitu Aulia Patin Pakpahan. Kepada teman kita dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Widya dan teman-teman sekalian yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian materi saya. Langsung saja, materi pertama yang akan saya bahas itu mengenai pandangan yang mengharamkan seorang wanita itu menjadi seorang pemimpin. Jadi saya ada baca tentang suatu pendapat yang mengharamkan bahwasannya seorang wanita itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, itu terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 34 dan hadis dari Abu Bakr. Nah, jadi di sini kita bahas satu-satu dari Quran surah An-Nisa ayat 34 yang mana artinya itu kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu, Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, kita bahas di artinya tadi ada yang mengatakan bahwasanya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini berarti para laki-laki adalah pembimbing bagi para istri mereka, dan kewajiban bagi para istri itu untuk mentaati mereka dalam perintah kebaikan yang ditunjukkan kepada mereka. Terus di dalam arti juga ada bahwasanya Allah itu telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Ini berarti kan kelebihan ini kan diberikan kepada para suami karena Allah telah melebihkan mereka atas para istri berupa kelebihan akal dan perawakan sehingga mereka dapat menjadi para pemimpin, penguasa, tentara perang dan hal-hal lainnya. Jadi dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 ini sudah jelas mengatakan bahwasanya kaum laki-laki itu
lebih cocok menjadi seorang pemimpin daripada wanita. Terus kita bahas mengenai hadis Abu Bakr. Hadis Abu Bakr ini pertama sekali diucapkan Nabi ketika ada berita bahwa orang-orang Persia memberikan kepemimpinannya terhadap kepada binti Kisra, dan oleh karena itu beliau bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada seorang perempuan. Jadi dari kedua nas tersebut, di kalangan ahli fikih salaf, termasuk mazhabnya juga, ia berpendapat bahwasannya al-imam itu harus dipegang seorang laki-laki dan tidak boleh diduduki oleh seorang perempuan. Terus kita lanjut yang kedua, tadi bahwasannya pandangan yang mengharamkan seorang wanita menjadi seorang pemimpin. Nah, yang kedua ini ada pandangan yang membolehkan pemimpin itu seorang wanita. Nah, Muhammad Said Tahtawi, Syaikh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir itu menyatakan bahwasannya kepemimpinan wanita dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariah. Jadi di sini wanita itu boleh menjadi seorang pemimpin asalkan dia tidak bertentangan atau tidak melanggar dengan syariah. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa suatu kaum itu tidak akan berjaya apabila diperintahkan oleh oleh seorang wanita. Nah, Tahtawi di sini berkata bahwasannya hadis itu khusus untuk suatu peristiwa tertentu saja. Kayak tadi mungkin ada peristiwa besar yang wanita itu memang tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin. Selain itu, asalkan tidak melanggar syariah, wanita boleh menjadi seorang pemimpin, boleh menjadi sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif lainnya. Tapi di sini juga ada yang mengatakan bahwasannya wanita itu tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini tuh khusus laki-laki. Nah, karena ini berkewajiban itu menjadi imam sholat itu hanya boleh seorang laki-laki, tidak boleh seorang wanita. Lalu yang ketiga itu ada tentang hadis tentang kepemimpinan wanita. Nah, sebelum Al-Quran turun, itu kan sudah banyak tuh yang namanya peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina, yang lainnya juga itu sudah ada dan sudah berkembang. Terus agama-agama lain juga seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, itu sudah ada tapi tidak banyak membicarakan hak perempuan. Nah, puncaknya itu ada di peradaban Yunani. Di situ perempuan diberi suatu kebebasan yang sedemikian rupa, tapi itu untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Lalu pada abad ke-6 Masehi itu ada diselenggarakan pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Nah, dalam pertemuan itu mereka mendapatkan suatu kesimpulan bahwasannya perempuan itu adalah manusia, tapi diciptakan hanya semata-mata melayani laki-laki. Nah, baru kan ada Islam. Islam itu membawakan pesan moral kemanusiaan yang tiada bandingnya dengan agama manapun. Sebenarnya itu Islam menjadi sarana yang tepat untuk mempersatukan visi dan misi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Karena dalam sejarah itu telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW tidak hanya dianggap sebagai istri. Perempuan itu tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping dan pelengkap laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban manusia lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi untuk mengenai kepemimpinan perempuan dalam urusan umum ini masih banyak sekali kontroversi yang mana mayoritas ulama itu melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum. Nah, itu terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari 42. Mungkin itu saja. Saya akan kembalikan ke Widya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman kita Aulia Patin. Wah, tadi saya sedikit kaget ya.
tadi Aulia Patin bahasnya tentang ada yang mengharamkan wanita itu ketika dia menjadi seorang pemimpin, sedangkan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman kita Alia tadi boleh ya. Namun setelah itu sampai di akhir Aulia juga masih menjelaskan bahwa yang diharamkan itu ada waktunya dan ada keadaannya, bukan seperti ketika memimpin itu haram gitu, bukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan untuk perempuan itu diperbolehkan ya di dalam Islam, asalkan tidak melanggar hukum dan keadaan tertentu yang diberikan oleh Islam. Oke. Mungkin selanjutnya itu materi kita akan berhubungan dengan struktur mungkin agak sedikit berbeda dari yang awal tadi. Nah, makin kesini pembahasan kita akan berubah lagi, yaitu tentang struktur organisasi di sekolah. Nah, materi ini sendiri itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan dari bagian mengenai tentang organisasi dulu ya. Nah, kita jelasin dulu apa sih itu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu merupakan mekanisme kerja organisasi. Nah, biasanya mekanismenya itu dibuat atau digambarkan dengan unit-unit kerja dengan tugas individu-individunya. Nah, biasanya ini struktur organisasi ini bukan hanya terpampang nama saja, namun ketika sudah dibuat suatu struktur organisasi, maka struktur tersebut akan menggambarkan unit-unit kerja yang harus dilakukan oleh nama yang tertera di dalam struktur tersebut. Nah, apa sih manfaat dari organisasi ini? Nah, dengan adanya struktur organisasi ini, biasanya dia lebih menimbulkan partisipasi yang aktif dari seluruh anggota, dan biasanya dari sistem organisasi ini akan menimbulkan rasa tanggung jawab kepada para individu-individu yang sudah memiliki kerjanya berdasarkan dari strukturnya tersebut. Biasanya juga struktur organisasi di sini yaitu kan kita berkaitan dengan sekolah nih. Nah, biasanya di sekolah itu biasanya strukturnya sudah dibagi per bidang-bidang. Misalnya seperti di awal itu ada kepala sekolah dan kemudian kepala sekolah itu kan biasanya adalah pemimpin yang tertinggi. Nah, nanti ada tuh di bawahnya lagi seperti wakil kepala sekolah, terus ada bendahara sekolah dan lain sebagainya. Nah, dari itu semua itu tujuan dibentuknya struktur itu biasanya untuk mencapai tujuan dari lembaga kependidikan atau lembaga sekolah tersebut agar tujuannya itu menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Jadi inti utamanya itu diciptakannya struktur organisasi, apalagi di sekolah itu untuk membuat hasilnya lebih efisien dan lebih efektif. Nah, kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai struktur organisasi di sekolah. Nah, mana struktur organisasi ini sudah dibagi-bagi per bidangnya. Nah, struktur yang pertama itu biasanya ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini biasanya itu yang memiliki tanggung jawab secara penuh terhadap semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Jadi pemimpin di dalam sekolah itu ya kepala sekolahnya itu tersebut. Nah, tugas kepala sekolah itu biasanya itu dia berperan harus menjadi inovator, terus juga edukator, kemudian dia harus menjadi manajer dan motivator. Jadi tugas kepala sekolah itu di sekolah bukan hanya sebagai pemimpin, namun dia mencakup keseluruhan kinerja yang ada di dalam sekolah. Nah, selain itu kepala sekolah ini juga biasanya adalah orang yang menyusun program kerjanya sekolah, terus juga
mengawasi kegiatan pembelajaran, kemudian juga mengawasi penilaian belajar mengajar di sekolah. Dan bukan hanya itu, tapi kepala sekolah juga bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan atau administrasi yang terjadi di sekolahnya, seperti ada keuangan, ketenagaan di sekolah, kemudian tentang perlengkapan di sekolah, kesiswaan dan kurikulum. Jadi intinya kepala sekolah di sini itu adalah struktur yang paling tinggi dan dialah penanggung jawab tertinggi. Dan kemudian ada setelah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah ini sendiri adalah dia memiliki tugas membantu semua tugas kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu tadi mempunyai banyak pekerjaan ya kan, banyak tugasnya gitu. Jadi diadakannya wakil kepala sekolah itu ya untuk membantu si kepala sekolah dalam mewujudkan sistem kerjanya tadi, seperti ada tentang kurikulum sekolah, perlengkapan, kesiswaan. Nah, di situ kepala sekolah dan wakil kepala sekolah saling bekerja sama dalam mengkoordinasi tugas mereka di dalam sekolah itu. Nah, kemudian wakil kepala sekolah ini tersebut terbagi ke dalam 4 bagian. Nah, yang pertama yaitu ada bagian kurikulum. Nah, jadi sebagai wakil kepala sekolah ini juga ada bagian-bagiannya gitu. Jadi bukan dia hanya melanjutkan pekerjaan saja, tidak, tetapi dia juga harus sesuai dengan struktur yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Seperti yang pertama yaitu ada bagian kurikulum. Nah, maksud bagian kurikulum di sini wakil kepala sekolah itu tadi ikut serta menyusun program belajar mengajar untuk sekolah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada kesiswaan. Nah, di kesiswaan di sini mungkin tentang absensi kesiswaan, terus juga ada kegiatan kesiswaan. Nah, jadi di sini juga kelihatan bahwasanya wakil kepala sekolah itu memiliki peran yang hampir sama dengan kepala sekolah. Kemudian ada bagian ketiga, ada hubungan masyarakat. Nah, bagian masyarakat di sini wakil kepala sekolah itu membina kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekolah, misalnya dengan siswa, dengan para guru, dengan para humas-humas yang lain, TU dan operator dan lain sebagainya. Dan kemudian ada bagian yang terakhir yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Nah, di sini wakil kepala sekolah sama seperti tugas kepala sekolah tadi, di mana di sini si wakil kepala sekolah itu juga harus mengelola alat-alat yang dibutuhkan oleh siswa di sekolah, seperti anggaran sekolah, kebutuhan di kelas, misalnya tulis, alat-alat belajar dan lain sebagainya. Jadi intinya wakil kepala sekolah itu mendukung kegiatan kepala sekolah, namun membantunya secara bersamaan seperti itu. Kemudian wakil kepala sekolah ada wali kelas. Nah, wali kelas ini biasanya lebih kita kenal dengan guru yang menanggung-jawabi siswa-siswa di dalam suatu kelas. Nah, seperti itu biasanya. Jadi wali kelas ini bukan cuma sekedar guru, tapi dia akan menanggung-jawabi murid di dalam satu kelas. Nah, di dalam satu kelas itu akan menjadi tanggung jawab oleh satu guru. Jadi misalnya di dalam satu kelas ada nih kelas 1, muridnya ada 26 orang, dan yang akan menanggung jawab 26 orang ini adalah wali kelas, dan wali kelasnya itu adalah seorang guru dan dia hanya 1 orang seperti itu. Kemudian selanjutnya di bawah struktur guru itu wali kelas itu ada guru. Nah, guru di sini maksudnya itu seperti guru-guru lainnya mungkin yang masuk ke dalam kelas yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, guru-guru di sini misalnya seperti guru yang mengajar matematika, bahasa Inggris, guru-guru yang mengajar semua pelajaran. Nah, itu dianggap
ucapkan atau disebut sebagai guru. Nah, kemudian di bawah guru itu ada guru bimbingan dan konseling, atau biasa kita sebut dengan guru BK. Nah, si guru BK di sini biasanya dia tuh menyusun program pelaksanaan bimbingan konseling. Jadi di sini guru BK itu biasanya mengatasi permasalahan yang terjadi di antara siswa-siswanya. Kemudian ada di bawah kesiswaan itu di bawah konseling ada tata usaha. Nah, tata usaha di sini juga biasanya melaksanakan penyusunan program kerja sekolah. Jadi si tata usaha ini sendiri juga bagian dari struktur organisasi sekolah, namun dia biasanya memiliki tugas bukan untuk mengajari kelas, namun dia lebih untuk membuat program kerja bersama dengan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Dan kemudian ada pustakawan. Nah, selanjutnya siapa sih pustakawan ini? Nah, pustakawan ini biasanya seseorang yang mengurus pelayanan di perpustakaan. Nah, biasanya pustakawan ini bertugas untuk membuat peraturan di perpustakaan, yang mencek semua buku, terus dia yang memeriksa data-data anggota siswa di sekolah, misalnya yang mau meminjam atau mengembalikan buku di perpustakaan sekolah. Dan kemudian ada laboratorium. Yang terakhir adalah petugas laboratorium. Nah, di sini biasanya petugas laboratorium itu lebih mengarah kepada perencanaan alat-alat dan laboratorium. Nah, biasanya di sini juga petugas laboratorium ini dia yang menyusun kapan jadwal siswa itu boleh mengunjungi laboratorium dan memakai alat-alat di laboratorium. Kemudian ada bidang keamanan. Nah, biasanya bidang keamanan ini lebih dikenal dengan satpam. Nah, satpam di sini kalian pasti tahu dong ya, kerjanya itu menjaga keamanan sekolah. Jadi keamanan di sini bukan tertuju kepada guru kita, namun lebih kepada orang yang memang dikhususkan untuk menjaga keamanan di sekolah kita seperti satpam. Dan kemudian ada bidang pertamanan atau tukang kebun. Nah, biasanya di sekolah itu pasti ada tukang kebun dan kebersihan. Biasanya tukang kebun dan kebersihan sekolah itu akan sama orangnya. Nah, namun terkadang di struktur itu terlihat berbeda, tapi tugas mereka itu sama. Jadi di sini tugas tukang kebun biasanya ya lebih ke merapikan perkebunan yang ada di sekolah, misalnya tentang bunga-bunga, tanaman, dan lainnya. Terus kemudian ada tadi bidang kebersihan. Nah, biasanya kebersihan ini juga akan memiliki satu tugas sama dengan si tukang kebun. Jadi di sini dia membersihkan sekolah, jadi seperti membersihkan halaman-halaman sekolah yang tidak terjangkau oleh anak-anak murid, biasanya seperti kamar mandi, lapangan-lapangan di sekolah, dan lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya struktur organisasi di sekolah itu adalah struktur yang berkaitan dengan kepemimpinan yang ada di sekolah, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada gurunya, kemudian ada TU, ada tukang kebun, pustakawan, dan lain sebagainya. Oke. Jadi bahwasanya si struktur organisasi sekolah ini lebih ke penamaan aja sih, pelabelan dan pemberian tugas kepada orang-orangnya. Oke, saya rasa penjelasan dari saya sampai di sini saja. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu bisa berada di mana saja dan akan terjadi dan akan kita jumpai di mana saja. Contohnya saja di sekolah, di lingkungan pertemanan, di lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Oke. Saya rasa itu saja dari kami semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya atau berbagi atau sharing sama kami, boleh menghubungi kontak person kami
Mungkin ada yang belum paham ataupun yang ingin ditanyakan ataupun berbagi gitu. Oke. Gimana teman-teman sekalian? Setuju? Setuju. Oke. Baiklah, kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. See you.